Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virginia Fitri Zinko dengan NIM T 2018-7089 akan menjelaskan sejarah peradaban Islam di Aceh. Di sini saya akan mulai penyebaran Islam di Aceh, yaitu pertama di abad ke-7 pada permulaan Islam, kemajuan pelayaran makin bertambah lagi. Orang-orang Parsia banyak yang membawa orang Arab ke India dan dari situ dialirkan terus ke Asia Tenggara sampai ke timur, yaitu Siam, Annam, Champa, Tiongkok. Canton menjadi pasar dagang yang penting di timur, sedangkan Sumatera Selatan dan Sumatera Utara menjadi stasiun pemberhentian berlayar. Dalam tahun 671, musafir Tionghoa I Sing berangkat dari Canton menuju Nalanda, India, dan semenjak itu terus-menerus bangsa Arab berlayar ke Asia Tenggara dan Asia Timur. Bukan saudagar-saudagar Parsia dan India saja, tetapi dalam rombongan itu termasuk juga padri-padri Arab sebagai mubalik hendak mengembangkan agama Islam ke Nusantara dan Tiongkok. Di Sumatera, terutama di bagian utara, kebudayaan atau tamadun Islam lebih disukai oleh pribumi. Sebab itu penganut agama Buddha tidak begitu maju, sehingga padri-padri Hindu menghindarkan diri ke Pulau Jawa atau ke tempat lainnya. Maka oleh sebab itulah candi-candi atau patung-patung Buddha kurang didapati di Aceh. Hal ini meyakinkan faham kita kalau ditinjau dari sudut tata negara bahwa gelaran raja-raja dan orang-orang besarnya memakai gelaran Parsi dan Arab, yaitu Malik, Syah, Sultan dan sebagainya menurut tradisi Parsi dan Arab. Dari pernyataan tersebut yang disimpulkan adalah bahwasanya para penyebar Islam di Aceh adalah saudagar-saudagar dari Parsi maupun dari Arab. Mereka datang ke Aceh untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama mereka. Kemudian saya akan menjelaskan saluran-saluran Islamisasi di Aceh. Yang pertama yaitu melalui sarana perdagangan. Saluran awal Islamisasi di Aceh adalah melalui perdagangan, dikarenakan Aceh merupakan wilayah yang sangat strategis untuk dilalui kapal-kapal dari negara lain. Pada permulaan abad pertama, bangsa Parsia telah berani sendiri berlayar ke Teluk Benggala dan Pulau Ceylon, Thailand. Dari situ terus-menerus ke Pulau Sumatera, singgah di Peureula, Polipidier, dan Lamuri, Aceh Besar. Dari situ terus ke pesisir barat Laut Hindia, menyinggahi pelabuhan Barus, mencari kapur Barus dan Kemenyan. Usaha bangsa Parsia ini makin lama makin bertambah maju, bukan saja kaum nelayan, tetapi kaum saudagar dan sarjana-sarjana telah berani dan makin ramai merantau ke India Selatan dan Sumatera Aceh. Kemudian yang kedua, melalui sarana perkawinan. Sarana perkawinan ini yaitu perkawinan antara pedagang muslim dan mubalik dengan anak bangsawan Indonesia. Hal ini akan mempercepat terbentuknya inti sosial yaitu keluarga muslim. Dicontohkan yaitu putri dari kerajaan Peureula, Ratna Kemala, menikah dengan Raja Malaka, Sultan Muhammad Syah yang bergelar Pramesjawara Iskandar Syah. Sementara putrinya yang kedua, Putri Ganggang Sari, dinikahkan oleh kerajaan Pase, Meurah Silu atau Malikus Saleh. Yang ketiga yaitu sarana pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu Islamisasi yang sangat penting. Dengan adanya pendidikan, para penyebar Islam dapat menyebarluaskan ajaran Islam kepada santrinya. Masjid tertua di Aceh adalah Masjid Jami Baitur Al-Rahman yang didirikan oleh Sultan Alaiddin Mahmud Syah I tahun 691 Hijriah atau 1292 Masehi. Masjid Jami Baitur Al-Rahman banyak mencetak kader-kader dalam mendakwahkan agama Islam. Kemudian, sarana tasawuf. Salah satu sarana Islamisasi di Aceh adalah sarana tasawuf. Tasawuf adalah cara hidup manusia yang semata-mata hanya untuk mencari kasih sayang Allah dan Rasul-Nya. Tujuannya adalah agar manusia dapat mendekatkan diri pada Allah dan bersatu dengannya. Orang tasawuf yang terkenal di Aceh adalah Hamzah Fansuri, yang dinobatkan sebagai penyebar tasawuf di Aceh.
Pada awal Islamisasi Aceh, para penyebar Islam adalah para pedagang dan bersamaan itu pula datang para ulama, dai dan sufi pengembara. Para ulama atau sufi itu ada yang kemudian diangkat menjadi penasihat atau pejabat agama di kerajaan. Di Aceh ada Syekh Hamzah Fansuri, Samsudi Sumatrani, Nuruddin Arraniri, dan Abdul Rauf Singkel. Sumatera, terutama Aceh, merupakan awal dari adanya kebatinan Islam atau yang biasa disebut dengan tasawuf. Salah satu pelopor tasawuf di Aceh adalah Hamzah Fansuri. Berikut akan dipaparkan mengenai asal-usul riwayat hidup Hamzah Fansuri dan inti ajarannya. Selain dikenal tokoh sufi, Hamzah Fansuri juga dikenal sebagai sastrawan Melayu. Berkat jasanya, bahasa Melayu dijadikan bahasa ilmu pengetahuan. Hamzah Fansuri merupakan tokoh tasawuf dari Aceh dengan membawa faham wahdatul wujud yang pemikirannya bersumber dari Ibnu Arabi. Hamzah Fansuri juga mempunyai murid yaitu Samsudin Sumatrani yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Hamzah Fansuri merupakan ulama dan intelektual Islam yang hidup pada akhir abad 16 hingga awal abad 17 Masehi. Riwayat kehidupan seorang Hamzah Fansuri dimulai ketika masa pemerintahan Sultan Alaiddin Riayat Shah dan Sultan Muda Ali Riayat Shah hingga masa Sultan Iskandar Muda. Melihat hal ini dapat dikatakan bahwa Hamzah Fansuri merupakan orang pertama yang mempelopori pemikiran Islam abad 17 di Aceh bahkan kawasan Nusantara. Beliau lahir di Kota Barus yang kala itu disebut orang-orang Arab dinamai Fansur. Kota Barus sendiri terletak di daerah pantai barat Sumatera antara Singkel dan Sibolga. Hamzah merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Beliau mempunyai seorang kakak bernama Ali Fansuri. Dalam riwayat pendidikan seorang Hamzah Fansuri, saya jumpai bahwa beliau dalam menempuh pendidikannya pernah berkelana ke berbagai Timur Tengah seperti Mekah, Madinah, Yerusalem, dan Baghdad. Bahkan di Baghdad, beliau diberi ijazah oleh gurunya untuk mengajarkan tarekat Qadiriyah. Berdasarkan pendidikannya yang diperoleh dari dunia Arab, maka dalam pemikirannya pun Hamzah Fansuri dipengaruhi oleh beberapa tokoh dari dunia Arab. Di antaranya tokoh tersebut adalah Abu Yazid Al-Bustami, Al-Junaidi, Al-Halak, dan Al-Ghazali. Inti ajaran Hamzah Fansuri yang terkenal adalah ajaran wujudiyah. Dalam pemikirannya, Hamzah Fansuri mengaitkan dirinya dengan ajaran para sufi Arab dan Persia sebelum abad ke-16, terutama Bayazid Bistami, Mansur al-Hallaj, Fariduddin Attar, Syekh Junaid al-Baghdadi, dan kemudian Iraqi dan Jami. Hamzah Fansuri di dalam Is dan Ma'rifat. Di pihak lain, Syekh sering mengerti pernyataan syair-syair Ibnu Arabi serta Iraqi untuk menopang pikiran kesufiannya. Hamzah Fansuri mengajarkan bahwa barang siapa yang mengenal dirinya, maka sesungguhnya ia mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya, pada mulanya diri manusia merupakan pembendaharaan yang terpendam dalam ilmu Allah. Kuntum kanzam fahfiyan. Seperti biji dan pohon. Pada mulanya yang pohon berada dalam biji itu tidak kelihatan, tetapi pada hakikatnya pohon itu berada dalam biji. Karena itu pohon pada hakikatnya adalah biji. Demikian juga dengan diri manusia, yaitu sebagai pohon. Pada mulanya tidak kelihatan, tapi pada hakikatnya diri manusia itu berada dalam ilmu Allah, yaitu biji itu sendiri. Karena itu diri manusia, pohon, dan Allah sebagai biji merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan perkataan lain, ajaran tasawuf yang demikian ini terkenal dengan sebutan kesatuan wujud, wahdatul wujud. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.